Buat banyak keluarga di Indonesia, kumpul makan bareng di meja makan itu hal yang sederhana, tapi artinya lebih dari sekadar mengisi perut. Itu tradisi yang berharga, waktu buat kumpul bareng, dan jadi bagian penting kehidupan sehari-hari. Tapi di balik semua kehangatan ini, ada kenyataan pahit. Menyajikan nasi di meja makan itu perjuangan setiap hari. Biaya hidup yang makin mahal, ditambah ekonomi yang gak menentu, bikin keluarga makin susah beli makanan pokok ini. Setiap butir nasi itu berharga, dan bebannya berat banget buat mereka yang susah cari nafkah. Nasi itu bukan cuma makanan, tapi lebih dari itu. Nasi itu penting banget buat budaya dan kelangsungan hidup kita. Nasi sudah jadi bagian dari tradisi, perayaan, dan kegiatan kita sehari-hari. Mulai dari sawah-sawah yang subur di mana-mana, sampai semangkuk nasi hangat di meja makan kita. Nasi itu lambang kehidupan, kemakmuran, dan kebersamaan. Karena tahu betapa pentingnya nasi dan paham kesulitan yang dihadapi banyak orang, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program besar, yaitu program untuk kasih bantuan penting buat mereka yang paling butuh. Bantuan beras 10 kg untuk keluarga kurang mampu. Ini bantuan besar buat mengurangi masalah kekurangan pangan. Bantuan penting ini akan dibagikan bulan Juni dan Juli 2025. Buat membantu di masa-masa sulit. Program ini adalah jawaban langsung untuk masalah ekonomi, mengakui kesulitan yang dialami banyak keluarga di seluruh negeri. Tujuannya buat meringankan beban jutaan orang, kasih bantuan buat mereka yang susah beli kebutuhan pokok. Dengan kasih beras gratis, program ini mau bantu supaya uang belanja keluarga bisa dipakai untuk yang lain. Jadi keluarga bisa pakai uang mereka yang terbatas untuk kebutuhan penting lain seperti kesehatan, biar bisa berobat dan jaga kesehatan. Atau untuk pendidikan, buat masa depan anak-anak, bayar uang sekolah dan beli perlengkapan sekolah. Program ini juga bikin keluarga jadi lebih aman soal makanan, jadi mereka punya makanan yang cukup. Jadi bisa mencegah lapar dan kurang gizi, terutama buat anak-anak yang rentan. Komitmen pemerintah jelas, program ini nunjukin kalau pemerintah paham banget kebutuhan rakyatnya. Ini usaha yang terencana buat bantu warga, bukan cuma bagi-bagi bantuan biasa, tapi tindakan yang sudah dipikirkan matang-matang. Tanggapan masyarakat penuh harapan, banyak yang berterima kasih atas bantuan yang sangat dibutuhkan ini. Tapi, harapannya besar supaya pembagiannya adil dan berhasil, biar bantuannya sampai ke tangan orang yang benar-benar berhak. Pemerintah janji akan merencanakan dengan hati-hati, mengelola data dengan baik, dan terbuka soal semua hal dalam program ini. Supaya bantuannya sampai ke orang yang paling butuh, dengan cara yang bisa dipertanggungjawabkan dan efisien. Program ini lebih dari sekadar bantuan sementara. Ini adalah investasi buat kesejahteraan masyarakat kita. Ini adalah pernyataan kebersamaan kita sebagai bangsa. Bukti kalau kita semua mau saling bantu. Tujuannya, masa depan di mana tidak ada lagi orang Indonesia yang kelaparan. Di mana setiap keluarga punya makanan bergizi yang cukup untuk hidup sejahtera. Program ini dibuat untuk kasih bantuan penting buat mereka yang paling butuh. Sasarannya itu 22 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Itu sebagian besar loh dari penduduk kita yang perlu dibantu. Keluarga-keluarga ini disebut keluarga penerima manfaat atau KPM. Artinya ya, keluarga yang dapat bantuan. Merekalah yang jadi tujuan utama program sosial ini. Nah, penting banget nih data penerimanya harus tepat. Ini jadi kunci supaya bantuan bisa dibagi dengan baik dan adil. Soalnya yang paling penting, keluarga yang benar-benar berhak dan butuh, ya merekalah yang harus dapat bantuan. Jadi kita pastikan bantuannya sampai ke tangan yang tepat. Biar datanya akurat, pemerintah pakai data terpadu kesejahteraan sosial atau sering disingkat DTKS. Ini tuh kumpulan data yang lengkap banget, dijaga baik-baik, dan selalu diupdate biar sesuai sama kondisi ekonomi keluarga di Indonesia saat ini. DTKS ini penting banget biar bantuan bisa pas kena sasaran, yaitu ke orang-orang yang paling lemah dan paling pantas dibantu. Dengan data ini, programnya jadi bisa mengurangi salah bagi dan mubazir. Jadi, bantuannya bisa dipakai dengan hemat dan benar-benar berguna. Pemerintah daerah juga punya peran penting di sini. Mereka itu ibarat mata dan telinga kita di lapangan. Tugas mereka itu ngecek dan update data penting ini, biar datanya pas dan cocok sama keadaan di daerah mereka. Ini penting banget, soalnya Indonesia kan luas sekali dan beda-beda daerahnya. Penduduknya juga menyebar di banyak pulau. Proses buat cari tahu dan mastiin siapa yang berhak dapat bantuan ini memang susah.
Butuh tenaga dan biaya yang nggak sedikit. Tapi, ini penting banget biar adil, biar masyarakat percaya dan program ini tetap jalan dengan baik. Dengan pakai DTKS secara benar dan ajak pemerintah daerah, pemerintah mau semua keluarga yang memang pantas dan butuh bantuan bisa dapat, termasuk yang tinggal di tempat paling jauh dan susah dijangkau di seluruh Indonesia. Jadi, nggak ada yang ketinggalan. Data yang terus diupdate, ditambah pengecekan yang ketat di daerah, itu penting banget biar program ini tetap tepat sasaran dan berhasil guna. Cara-cara ini penting buat jaga programnya biar tetap bisa dipercaya dan jadi sandaran bantuan buat mereka yang paling membutuhkan. Pemerintah sungguh-sungguh mau menjalankan program ini. Setiap kilo beras dan semua bantuan lainnya harus sampai ke keluarga yang betul-betul butuh. Biar hidup mereka jadi lebih baik. Semangat untuk kerja dengan teliti dan efisien ini jadi tulang punggung bantuan sosial yang bagus. Ini bisa bikin masyarakat kita jadi lebih kuat dan adil. Pak Presiden Prabowo sudah bilang dengan sangat jelas, kasih arahan yang tegas buat kebijakan pangan kita. Pemerintahannya Pak Prabowo ini lebih mentingin nasib baik konsumen dan juga petani. Soalnya, penting banget ada keseimbangan biar semuanya stabil terus ke depannya. Bantuan beras ini kan penting ya buat orang-orang yang lagi susah, tapi jangan sampai malah bikin rugi petani kita. Petani itu kan andalan utama pertanian kita. Penghasilan mereka itu ada hubungannya langsung sama makanan buat kita semua di negara ini. Risikonya apa ya? Apa sih masalah yang bisa kejadian dari program bantuan yang niatnya baik ini? Kalau pasar dibanjiri beras bantuan, jadi banyak banget beras yang harganya murah karena dibantu pemerintah, nanti bisa-bisa malah bikin harga gabah jadi murah. Padahal gabah itu kan sumber penghasilan buat banyak keluarga petani. Ini tuh hitung-hitungan ekonomi yang sensitif banget. Akhirnya pendapatan petani jadi turun, dan mereka jadi susah buat terus nanam padi, makanan pokok kita semua. Akibatnya bisa gawat loh. Pemerintah ini harus pinter-pinter ngaturnya nih. Di satu sisi, mau kasih bantuan cepat, bantu keluarga yang lagi susah, biar mereka bisa beli makanan yang harganya murah. Tapi di sisi lain, jangan sampai ngerugiin para petani yang nanam makanan buat kita. Mereka kan yang capek-capek kerja di sawah, biar kita semua bisa makan. Bagi-bagi beras sebanyak 490.000 ton. Itu kan jumlah yang gede banget ya. Tujuannya ngurangin orang yang susah cari makan. Selama 2 bulan itu kan lumayan lama. Karena ini program gede, rencananya harus matang, dan cara jalaninnya juga harus bener-bener teliti. Kalau salah ngaturnya, bisa-bisa pasar di daerah jadi terganggu. Jadi nggak karuan, dan malah petani yang niatnya mau dibantu jadi rugi. Peringatan dari Pak Presiden itu udah jadi perintah. Arahan yang jelas, kalau kepentingan semua orang harus diutamain. Jadi petani harus dilindungi. Tapi orang yang lagi susah juga harus dibantu. Pokoknya, jangan sampai ada yang ketinggalan dalam urusan makanan ini. Strateginya ini butuh waktu yang pas. Cara jalaninnya harus benar, dan kondisi pasar juga harus dipantau terus. Dan cara belinya juga harus diatur biar harga nggak jatuh. Ini buat jaga pendapatan petani, dan biar pertanian kita bisa terus maju. Petani itu pahlawan pangan kita. Kerja keras dan semangat mereka itu yang jadi dasar kenapa kita semua bisa makan. Kesejahteraan petani itu harga mati, nggak bisa ditawar lagi. Bantu mereka itu bukan cuma soal untung rugi ekonomi, tapi juga tanggung jawab kita sebagai sesama. Biar program ini berhasil, caranya harus lengkap, mikirin semuanya, bantu para pembeli, biar mereka bisa dapat makanan yang harganya pas di kantong dan juga sehat, dan juga bantu para petani. Kasih mereka dukungan biar bisa terus semangat nanam pangan buat negara kita. Perhatian kedua-duanya ini penting banget, biar negara kita aman dan tentram, dan sistem pangan kita jadi kuat dan adil buat semua. Bantuan itu jangan sampai malah bikin rugi, jangan sampai ngerusak para petani yang sudah susah payah kasih kita makan. Mereka itu tiang utama biar makanan kita aman dan negara kita sejahtera. Lalu, apa ya solusi dari pemerintah? Caranya dengan membeli beras secara pintar. Bulog atau Badan Urusan Logistik akan membeli beras langsung dari petani dengan harga yang pantas, apalagi pas musim panen. Ini jadi semacam harga dasar, jadi petani terlindungi kalau harga di pasar tiba-tiba anjlok. Waktunya harus pas, pembelian dan penyalurannya harus sejalan biar berasnya nggak kebanyakan. Mengajak kelompok tani ikut merencanakan itu membangun kepercayaan dan bikin solusinya jadi lebih pas buat di lapangan.
Ngobrol terbuka dengan semua yang terlibat itu membantu mengatasi masalah dan memperbaiki caranya. Tujuannya sih, biar semua untung, keluarga dapat bantuan, petani juga dapat bayaran yang adil. Cara ini mengubah yang tadinya bisa jadi masalah jadi keuntungan buat semua. Ini cara yang menyeluruh buat jaga ketersediaan pangan dan bikin desa jadi makmur. Menyalurkan beras ke 22 juta keluarga di seluruh Indonesia, itu tantangan logistik yang besar sekali. Kebanyakan akan terima bantuan lewat titik-titik pembagian di daerah, kantor-kantor pemerintah, balai warga, atau kantor pos. Di daerah-daerah terpencil di bagian timur, ada cara 1 kali kirim untuk antar beras dalam jumlah besar sekaligus, untuk mengatasi masalah transportasi. Cara ini cocok untuk daerah yang medannya sulit dan fasilitasnya terbatas. Pengiriman yang digabung ini memastikan bantuan sampai ke masyarakat yang paling terpencil sekalipun. Cara pembagian yang fleksibel ini menunjukkan kita peduli pada keadilan. Tidak boleh ada keluarga yang ketinggalan hanya karena tempat tinggalnya jauh. Tujuannya, bantuan beras untuk semua, di mana saja. Kualitas itu sama pentingnya loh, sama jumlahnya. Pemerintah punya aturan, namanya 0 keluhan. Berasnya harus layak dimakan. Nggak boleh ada bantuan beras yang kualitasnya jelek. Bulog itu yang tanggung jawab buat mastiin kualitas berasnya bagus. Mulai dari pas beli berasnya sampai dikirim ke warga. Berasnya diambil contohnya secara acak, terus diuji buat mastiin kualitasnya sesuai aturan. Ada cara gampang buat keluarga kalau mau laporin masalah berasnya, nanti bisa dapat ganti. Kalau memang berasnya bermasalah, yang nyediain berasnya kalau nakal, bisa kena hukuman. Jadi mereka harus tanggung jawab. Kualitas yang bagus ini nunjukin kalau kita menghargai yang nerima bantuan. Janjinya sih, setiap keluarga dapat beras yang bagus dan bisa dipercaya kualitasnya. Tidak ada satu lembaga pun yang bisa menjalankan program ini sendirian. Kementerian Sosial mengelola data penerima bantuan. Bulog menangani pengadaan dan kualitas beras. Pemerintah daerah mengawasi penyalurannya. Pos Indonesia dan mitra lainnya membantu urusan logistik, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Peran yang jelas dan kerjasama yang kuat sangat penting agar penyaluran berjalan lancar. Pertemuan rutin dan komunikasi membuat semua pihak sejalan dan cepat tanggap. Pemantauan dan evaluasi, kadang dengan pengawasan independen, memastikan semuanya terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Masukan dari masyarakat membantu menemukan dan memperbaiki masalah dengan cepat. Kerjasama tim inilah yang membuat bantuan menjadi efektif. Kerjasama membangun kepercayaan masyarakat dan keberhasilan program. Program bantuan beras ini bukan cuma soal makanan, ini adalah keadilan sosial yang nyata. Dengan membantu 22 juta keluarga prasejahtera, pemerintah mengurangi ketidaksetaraan dan menekan hak atas pangan. Bantuan pangan menstabilkan masyarakat di masa sulit, mencegah keresahan dan menumbuhkan harapan. Manfaatnya terasa meluas. Keluarga bisa hemat uang, pasar lokal jadi ramai, dan petani juga terbantu kalau berasnya dari petani lokal. Program ini adalah bagian dari rencana besar untuk ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan. Tujuan jangka panjangnya, memberdayakan keluarga supaya bantuan besar-besaran tidak lagi terlalu dibutuhkan. Ini adalah langkah menuju Indonesia yang lebih kuat dan adil. Ini tentang martabat, kestabilan, dan kemajuan bersama. Jadi, kesimpulannya program bantuan beras 10 kg ini adalah usaha besar dari pemerintah untuk melawan kelaparan dan melindungi para petani kita. Keberhasilannya tergantung pada data yang tepat, pembagian yang adil, dan jaminan kualitas berasnya. Cara 1 kali kirim untuk daerah terpencil dan prinsip tidak ada keluhan menunjukkan kalau program ini bisa menyesuaikan diri dan menghargai penerima bantuan. Kerjasama antar lembaga itu penting banget untuk mengatasi masalah pengiriman dan pengelolaan. Melindungi pendapatan petani juga sudah dipikirkan dalam program ini. Program ini mencerminkan nilai-nilai bangsa kita, Indonesia, yaitu kasih sayang, keadilan, dan saling membantu. Ini tentang berbagi kemajuan bersama dan memastikan tidak ada yang ketinggalan. Sebagai warga negara, penting untuk kita mengerti dan mendukung usaha ini. Bersama-sama, kita bisa membangun masa depan di mana setiap orang Indonesia bisa hidup dengan layak dan aman.